MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, pasca tersiar pas foto ala buku nikah Marshall Widianto dan Selin Evangelista viral di media sosial, Marshall yang ditemui awak media di sela kesibukannya pun mulai buka suara. Terlihat Marshall begitu hati-hati membahas kabar dan rencana pernikahannya dengan Selin, komedian kelahiran tahun 1996, tak menampik dan memberi syarat perihal kabar rencana pernikahan dengan Selin. Emang iya kan? Karena memang kita sudah dekat, sudah baik semuanya, orang tua juga udah kenal, jadi ya doain aja lancarnya gimana gitu. Memang saat dicecar awak media perihal persiapan dan keseriusan hubungan Marshall dengan Selin, Marshall menegaskan dirinya enggan melewati batas dan mengungkap syarat hanya akan bicara kabar pernikahan jika berdua dengan Selin. Lantas, apa tanggapan Marshall perihal banyak yang mengira hubungannya dengan Selin hanya gimmick termasuk rencana pernikahan keduanya? Doain aja kan. Berarti beneran mau nikah? Doain aja berarti. Gue nggak bisa ngasih statement, takutnya melampaui batas ya kan. Tapi karena doa-doa kalian semua, kalau doanya semuanya baik, semuanya lancar, aminin aja. Tapi masa ada gimmick? Berarti bukan gimmick. Karena banyak ada yang bilang, nikah gimmick gitu. Banyak banget gitu. Kepentingan program. Kepentingan program. Semua yang dilakukan memang disetting dan juga digimikin kan. Tapi ya kita nggak ada yang tahu, siapa tahu dari bercanda bisa menjadi ada kan, kita nggak ada yang tahu. Kalau gimmick apa bener nih? Doain aja makanya. Ya, saat Marshall dan Selin kompak mengunggah pas foto ala buku nikah di akun Instagram pribadi masing-masing, warganet langsung dibuat heboh. Tak jarang pula, ada yang menduga foto yang diunggah Marshall adalah foto editan. Tak mau ambil pusing perihal tersebut, Marshall menjawab santai dan mengikuti arus. Iya, kalau memang bilang itu editor, udah iyain aja. Nah, kita tanya bareng Selin berarti. Oh, berdua. Sama, saya juga masih belum, karena biar bareng aja gitu. Jadi ntar kalau gue udah bareng, baru kita buka suara bareng-bareng gitu. Oh iya, itu emang sengaja saya bocorkan ya. Kan di instastory gue itu ya, chatnya. Namun, perihal pernikahan Marshall sendiri mengungkap tak mau gegabah mengingat Selin sudah 2 kali gagal menikah. Marshall seolah memikul beban berat agar Selin tak gagal lagi jika menikah untuk ketiga kalinya. Terkait rencana pernikahannya dengan Selin, diketahui pihak keluarga Marshall dan Selin sama-sama sudah saling mengetahui. Namun benarkah hingga saat ini Marshall belum mempertemukan Selin dengan ibunda tercinta? Gue nggak tahu ya, tapi ya doain aja kalau semesta nggak bawa gimana. Karena ya kan dia udah 2 kali ya, gue nggak tahu. Gue takut gue jadi hat trick gitu, jadi makanya kita lihat aja nanti. Mama udah tahu, Mama? Hah? Mama udah tahu? Udah kan, udah posting. Oke. Berarti udah ada perkenalan keluarga, Sal? Udah ada perkenalan keluarga? Belum ketemu. Akan. Doain aja. Ya, hingga saat ini Marshall masih mengupayakan yang terbaik untuk hubungannya dengan Selin. Marshall tak begitu menghiraukan omongan orang terkait kedekatannya dengan Selin yang dianggap hanya gimmick. Bagi Marshall sebagai pria sejati, dirinya lebih suka aksi dengan lebih giat bekerja mencari nafkah. Terlebih, jika ingin serius dan membangun batara rumah tangga dengan Selin, setidaknya Marshall harus siap membiayai Selin dan juga keempat anak Selin dari pernikahan sebelumnya. Iya bener banget, karena ya nikah kan butuh biaya gede. Apalagi kalau anaknya 4 kan, jadi doain aja teman-teman. Biar ini salah satu bukti nyata gua kalau emang gua serius dalam kehidupan gua gitu. Jadi kita doain aja. Kita nggak ada yang tahu biru itu nikah atau masuk partai, kan partai juga ada biru. Oke, doain Tapi aja. sejauh ini kedekatan sama anak-anak gimana ya? Ya cukup dekat juga, dan juga cukup lancar juga. Sempat main-main juga ke mall gitu-gitu. Disempet-sempetin aja lah buat ketemu sama anak-anak. Tapi susah nggak sih sama anak-anak? Bisa bahasa Inggris soalnya kan. Tapi gue ya kan boy, anak Priok ketemu bule gimana? Ya gue cuman pengen ngasih tahu ke orang-orang yang kayak gue gitu, bahwa orang kayak kita tuh meskipun jelek, meskipun gimana ya, orang jelek tuh keluar rumah tuh itu jatuhnya udah pede gitu ya. Harusnya pede aja, nggak boleh insecure, nggak boleh lu merasa kurang diri, karena menurut gue semua orang itu sama aja, mau lu ganteng, mau lu glowing, mau lu jelek, mau lu enggak. Kalau misalkan lu bisa bawa diri lu, ya gue cuma pengen bilang
kita bisa mematahkan stigma semua orang. Itu aja. Tapi teman-teman terdekat gimana sih? Maksudnya menanggapi isu kalian? Support semua, support. Sementara itu di tempat terpisah, pasca putus hubungan dengan Al Ghazali, segala hal yang dilakukan Alisa Dagwis, mantan kekasih Al, kerap disorot publik. Seperti baru-baru ini saat Alisa memposting video hitam putih dan melakukan gerakan yoga dengan bantuan alat. Dalam video tersebut, Alisa menulis dan menyebut aktivitasnya itu sebagai terapi. Alisa menulis, "My Therapy". Postingan Alisa tersebut sontak dibanjiri komentar dari sekian pengikutnya, masih banyak yang berkomentar perihal hubungannya dengan Al. Banyak juga yang menduga dan berkomentar terapi yang dilakukan Alisa untuk menyembuhkan patah hati. Ya, tak hanya para followers Alisa dan Al yang berkomentar, Ahmad Dhani, ayah Al Ghazali, juga turut mengomentari hubungan Alisa dan Al yang nyatanya harus kandas. Niat putra sulungnya untuk menikah muda pun tertunda sementara. Ya curhat sama saya ya tidak di dalam YouTube, ya di dalam rumah, gitu. Tidak keluar. Gitu. Ya pernah, cuman kan tidak untuk dibicarakan di luar. Gitu. Itu kan masalah private. Kalau saya kan mengajarkan ya hal-hal yang sifatnya private ya jangan banyak dibawa ke YouTube lah. Ya, saya sih sama-sama aja support, sama Alisa juga support, nggak sama Alisa juga support. Dhani sendiri menyayangkan hubungan Al dan Alisa harus kandas di tengah jalan. Namun sebagai orang tua, Dhani tetap mensupport apapun yang menjadi keputusan Al. Ya saya menyayangkan juga, saya udah sayang kan sama Alisa gitu kan. Udah sayang sebenarnya, tapi ya gimana lagi, udah pilihannya anak. Yang dicintai anak-anak saya juga sayang juga. Kalau ayah sih, ya penting anaknya bahagia, ayah juga bahagia, setuju aja. Ya sih kata-kata kan kalau kita ya bisa legowo, bisa lawas, tekan. Kalau misalkan putus ya berarti emang gak jodoh, berarti emang gak cocok. Jadi ya sudah, tidak ada penyesalan, tidak ada apa. Fokus karir dulu aja. Sementara itu, Al sendiri saat ini terlihat santai dan menikmati dirinya yang saat ini menjomblo. Al mengungkap dirinya masih punya waktu 2 tahun lagi untuk target menikah dan berharap menemukan pendamping hidup yang tepat. We'll see. Dan nanti kan nggak tahu siapa jodohnya. Yang penting berbakti sama orang tua, solehah. Kalau aku sih sukanya ya suka di rumah. Aku semua sih pasrah, aku semua tergantung di atas aja. Masih nyari rumah, nyari jodoh. Yo, kan targetku tadi 25 nikah. Terus ya apalagi 2 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi? Ya tahun ini insya Allah di rumah deh. 25 harus di rumah. Kalau menurutku ketika kita nikah muda, punya anak cepat, terus kita punya bisnis apapun perusahaan, ntar kalau bisa kita udah pensiun dini kan tinggal anak yang ngerjain langsung. Ya penting sih pencapaian nggak perlu, yang penting sih teman-teman baik aja sih, circle teman yang bawa positive vibe lah.